Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Suharingrum. Saat ini saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 77/1 Penerokan. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan praktik baik saya mengenai implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu mengukir karakter hebat melalui inovasi Dachbat, datang cepat hebat, dan ISPI-SEBI, isi piringku sehat dan bergizi. Masa sih makan sayur enak kaya gizi di SD Negeri 77/1 Penerokan. Pendidikan karakter merupakan fondasi utama dalam menyiapkan generasi yang unggul. Di Indonesia, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang digagas oleh Kementerian Pendidikan berfungsi sebagai kerangka kerja pembiasaan karakter positif, mencakup aspek fisik, spiritual, sosial, dan intelektual. Kami menyadari pentingnya implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat secara terstruktur dan mudah diingat, yang melibatkan seluruh ekosistem sekolah dan orang tua. Praktik baik ini merupakan upaya kolektif sekolah untuk tidak hanya menyampaikan materi akademik, tetapi juga menanamkan ketujuh kebiasaan tersebut. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Pada fase awal observasi, SD Negeri 77 Penerokan menemukan 2 tantangan kebiasaan siswa yang perlu segera diatasi. Yang pertama adalah disiplin waktu rendah. Sebelum program 7KI diintensifkan, SD Negeri 77 menghadapi beberapa masalah kebiasaan siswa, terutama yang berkaitan dengan kedisiplinan waktu dan kesehatan. Tingkat keterlambatan siswa yang cukup tinggi yang mengindikasikan kebiasaan bangun pagi dan tidur cepat yang belum terbentuk. Yang kedua, kesadaran gizi kurang. Selain itu, banyak siswa yang membawa bekal atau membeli makanan di luar dengan nilai gizi yang diragukan, yang menjadi perhatian serius terhadap kebiasaan makan sehat dan bergizi. Situasi ini membutuhkan intervensi yang sistematis dan terintegrasi dari sekolah. Melihat kondisi ini, kami menginisiasi penguatan implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan fokus pada 2 kebiasaan krusial yang harus dimulai dari rumah. Disiplin waktu dan pola makan sehat. Inilah yang melahirkan inovasi program Dachbat, datang cepat hebat, dan ISPI-SEBI, isi piringku sehat dan bergizi. Masa sih makan sayur enak kaya gizi. Sekolah menyadari bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada konsistensi dan kolaborasi aktif dengan orang tua. Pelaksanaan program implementasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat menghadapi beberapa tantangan signifikan. Yang pertama adalah resistensi kebiasaan lama. Tantangan terbesar adalah mengubah pola hidup siswa yang sudah terbiasa tidur larut, seringkali karena bermain gawai dan sulit bangun pagi. Sekolah kesulitan memonitor aktivitas siswa setelah jam pulang. Yang kedua, keterlibatan orang tua yang bervariasi dan perubahan pola pikir gizi. Mengubah kebiasaan makan sehat dan bergizi siswa sangat sulit karena terbentuk dengan selera anak terhadap jajanan instan atau makanan siap saji, dan kurangnya edukasi orang tua terhadap makanan sehat dan bergizi dan sarapan pagi. Untuk menjawab beberapa tantangan tersebut, kami merancang dan melaksanakan serangkaian aksi strategis. Yang pertama adalah inovasi program Dachbat, implementasi disiplin anak cepat bangun dan tidur cepat. Mengadakan sosialisasi, seminar dengan orang tua tentang pentingnya waktu tidur yang cukup 8-10 jam untuk anak SD dan dampaknya pada kesehatan dan kecerdasan. Pelaksanaan di sekolah.
Dachbat diwujudkan dengan pengawasan ketat melalui papan absen Dachbat. Siswa yang datang duluan mengisi papan absen terlebih dahulu, guru menyambut dan merekap papan absen setiap hari, lalu melaporkan kepada kepala sekolah setiap 1 bulan sekali. Program absensi datang duluan adalah penguatan dari gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu tidur lebih cepat dan bangun lebih pagi. Kalau kita tidur cepat, kita bisa bangun lebih pagi, sehingga ke sekolah lebih awal, seperti aku. Kepala sekolah memberikan reward kepada siswa yang datang cepat di setiap kelasnya di lapangan sekolah pada awal bulan selanjutnya. Penguatan di rumah. Sekolah menetapkan waktu ideal bagi siswa untuk harus sudah tidur, yaitu pukul 20.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Edukasi gizi. Guru secara rutin memberikan edukasi tentang isi piringku dan bahaya makanan ringan yang mengandung zat adiktif berlebihan. Untuk mengatasi tantangan pengawasan dan memastikan konsistensi, sekolah mewajibkan setiap siswa mengisi jurnal kebiasaan harian. Guru kelas mengumpulkan dan memeriksa jurnal setiap minggu untuk melakukan coaching individu atau berdiskusi langsung dengan orang tua yang siswanya menunjukkan inkonsistensi. Jurnal menjadi jembatan komunikasi antara sekolah dan rumah. Aksi lainnya dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang pertama adalah Paceku, pagi cerianya aku, yang merupakan implementasi dari berolahraga, dilakukan setiap pagi sebelum masuk kelas. Seluruh siswa melaksanakan senam anak Indonesia hebat serta senam-senam lainnya, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, permainan interaktif serta edukatif. Kemudian ada lagi storytelling. Selain itu, dengan kegiatan perenggangan selama 5-10 menit pada saat ice breaking pembelajaran berlangsung di kelas. Selanjutnya ada Jumat berinfak dan sholat zuhur berjamaah yang merupakan implementasi dari kegiatan beribadah. Jangan hanya dibaca ya teman-teman, tapi dipahami. Program literasi pustaka adalah penguatan gemar belajar dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Selanjutnya ada Gorora, gotong royong gembira, yang merupakan implementasi dari bermasyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di setiap hari Sabtu dengan waktu 2 minggu sekali. Kegiatan ini mengajak siswa untuk berkolaborasi, menjaga kebersihan sekolah, tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Program ini telah mengubah kebiasaan. Jurnal menjadi bukti, sinergi guru dan orang tua adalah kuncinya. Dengan program Dachbat, Rafa lebih cepat tidur, bangun pagi, dan ke sekolah cepat dengan semangat. Aku sekarang suka makan sayur. Aku sangat senang dengan program ISPI-SEBI. SD Negeri 77 Garis Miring 1 Penerokan siap mencetak generasi emas. Praktik baik ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi satuan pendidikan lain dalam mencetak generasi emas yang unggul secara akademik dan berkarakter mulia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.